Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda di rumah? Ya, semoga kita beserta keluarga dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selamat bergabung di kelas Fisika Lintas Minat ya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat ilmu fisika dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari serta keselamatan kerja. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Oke, kita simak. Oke, materi kita hari ini tentang besaran, satuan, dan dimensi. Oke, yang pertama akan kita bahas dulu tentang besaran ya. Apakah yang dimaksud dengan besaran ya? Kalau besar Anda sudah tahu ya, ukuran benda. Katanya besar, tidak kecil. Oke. Tapi yang dimaksudkan besaran dalam fisika di sini adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran dan satuan ya. Jadi dia dapat diukur serta memiliki nilai ya. Nilai berarti mempunyai nominalnya ya. Kemudian memiliki satuan. Oke, saya berikan suatu contoh di sini, misalnya besaran yang dapat diukur itu apa? Misalnya salah satunya ya panjang. Panjang itu merupakan besaran ya. Merupakan besaran, dia bisa diukur, ya bisa. Kemudian memiliki nilai, ada ya. Kemudian memiliki satuan, ada. Satuannya apa? Satuannya dalam meter. Misalkan tingginya berapa meter ya. Misalnya panjang dari ya, misalnya panjang tali ini berapa meter ya, dia bisa diukur ya. Panjangnya misalnya memiliki nilainya berapa? 2. Kemudian dalam satuan meter. Oke, nanti kita akan bahas tentang macam-macam besaran ya. Selanjutnya ada satuan ya. Apa itu satuan? Ya, yang dimaksud dengan satuan itu adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti oleh bilangan ya. Misalnya tadi kayak panjang dalam satuan meter ya. Kemudian diikuti bilangan ya. Misalnya panjangnya 2 meter. Oke. Ya. Selanjutnya besaran dalam fisika ya. Besaran dalam fisika dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama itu berdasarkan satuannya. Besaran fisika itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan ya. Apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan, itu nanti akan kita bahas di materi ini ya. Selanjutnya yang kedua berdasarkan nilai dan arahnya ya. Besaran juga dibedakan menjadi 2, yaitu besaran vektor ya. Besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Selanjutnya besaran skalar ya. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai tetapi dia tidak mempunyai arah ya. Ini akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita bahas tadi tentang sudah kita singgung ya. Yang pertama adalah besaran pokok ya. Apa itu besaran pokok ya? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan atau ditentukan dalam standar internasional ya. Kemudian macam-macam besaran pokok ya, ada 7 ya. Yang pertama itu panjang dalam satuan meter, di mana dilambangkan satuan dalam M biasanya ya. Kemudian massa dalam satuan kilogram, waktu dalam satuan sekon, suhu dalam satuan Kelvin ya, kuat arus dalam satuan ampere, kemudian intensitas cahaya dalam satuan kandela ya. Kemudian yang terakhir itu adalah jumlah zat dalam satuan mol. Oke. Selanjutnya selain besaran pokok ada besaran turunan ya. Apa bedanya besaran pokok dengan besaran turunan ya? Kalau besaran pokok tadi satuannya sudah ditentukan atau ditetapkan dalam standar internasional ya. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok ya. Ya. Selanjutnya contoh dari besaran turunan ya, ada macam-macam ya. Ada luas ya. Luas itu adalah penjabaran dari besaran pokok dari yang terdiri dari panjang kali lebar ya. Kemudian volume itu penjabaran juga dari panjang kali lebar kali tinggi ya. Kemudian masih banyak contoh dari besaran turunan, ada massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, daya, oke, tekanan dan lain-lain ya. Bisa Anda baca dari mana saja ya. Oke.
Selanjutnya kita bahas tentang dimensi ya. Apakah yang dimaksud dengan dimensi di sini ya? Dimensi yang dimaksud di sini adalah cara suatu besaran ya tersusun atas beberapa besaran pokok ya. Oke, kemudian dimensi memiliki beberapa manfaat dalam fisika ya. Yang pertama itu adalah untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda, tetapi sebenarnya dia sama, hanya sepintas dia berbeda. Oke. Yang kedua, dia untuk menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran ya. Selanjutnya menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Kemudian yang terakhir, untuk menganalisis dimensi suatu besaran dapat diketahui melalui simbol besarannya ya. Kemudian ada beberapa dimensi dalam fisika ya. Ya, yang pertama kita pelajari dulu tentang dimensi dari besaran pokok ya. Oke, besaran pokok tadi ada 7 macam ya. Oke. Yang pertama itu adalah panjang dalam satuan meter ya. Kemudian dimensi dilambangkan dengan L besar ya, meter. Meter itu adalah panjang, dalam bahasa Inggrisnya long ya, long. Oke. Jadi disingkat dengan L ya. Untuk penulisan dimensi dia dituliskan dengan huruf besar kemudian di dalam tanda kurung ya. Oke. Kemudian besaran pokok yang kedua itu massa ya. Massa dalam satuan kilogram ya. Dia memiliki dimensi M ya. Kemudian waktu dalam satuan sekon, dimensinya dilambangkan dengan T, time ya. Oke. Kemudian kuat arus dalam satuan ampere, dimensinya dilambangkan dengan I besar ya, di situ bukan L. Oke. Kemudian suhu dalam satuan Kelvin, dimensi itu adalah dibaca dengan theta. Oke. Kemudian jumlah zat dalam satuan mol dilambangkan dengan N besar ya. Dimensinya dilambangkan dengan N besar ya. Kemudian intensitas cahaya dalam satuan kandela ya, lambang dari dimensi adalah J besar. Oke. Ya, agar bisa lebih dipahami kita lihat contoh di sini. Misalkan tentukan dimensi dari besaran yang pertama A, kecepatan, yang B adalah gaya. Oke. Ya. Oke, jadi penyelesaian daripada soalnya tadi ya, yang pertama tentang dimensi kecepatan tadi yang pertama ya, kecepatan biasanya dilambangkan dengan V ya. Oke, dilambangkan dengan V. Kemudian rumus atau persamaan daripada mencari kecepatan itu adalah jarak per waktu, atau biasanya dilambangkan jarak itu dengan X kemudian waktu itu dalam T kecil ya. Ya, jarak per waktu ya. Satuan daripada jarak ya, jarak itu berarti termasuk panjang, berarti satuan daripada jarak itu adalah meter. Kemudian satuan daripada waktu itu adalah sekon atau S ya. Jadi satuan meter per sekon ya. Kemudian dimensi tadi ya. Dimensi daripada meter atau panjang tadi apa? L ya. Kemudian dimensi daripada waktu atau satuan dalam sekon, dimensinya adalah T ya. Oke. Jadi kecepatan memiliki dimensi L per T, atau biasanya bisa juga ditulis L T pangkat min 1 ya. Selanjutnya tadi yang kedua tadi ditanyakan tentang dimensi daripada gaya. Oke. Gaya biasanya itu dilambangkan dengan F ya. Kemudian persamaan umum atau rumus daripada gaya itu sendiri adalah hasil perkalian antara massa dengan percepatan ya. Massa tadi satuannya dalam kilogram. Kemudian percepatan itu mempunyai satuan apa? Meter per sekon kuadrat, atau bisa ditulis meter sekon pangkat min 2, yaitu satuannya. Ya, kemudian dimensinya apa? Kilogram mempunyai dimensi apa? M. Ya, kemudian meter dimensinya apa? Panjang L. Ya, kemudian S dimensinya apa? Sekon atau waktu ya, T ya, time ya. Kemudian pangkatnya tetap di sini Anda tuliskan tetap min 2. Kalau di sini min 1 ya min 1 ya. Oke. Berhubung di sini adalah meter per sekon min 2, maka juga ditulis pangkatnya min 2. Oke. Jadi dimensi daripada gaya adalah M L T pangkat min 2. Oke. Oke, itu tadi adalah contoh daripada menentukan dimensi daripada besaran turunan ya. Kemudian untuk latihan di rumah untuk lebih paham
Untuk lebih memahami menentukan dimensi daripada besaran ya, Anda kerjakan di sini. Tentukan dimensi besaran turunan dari yang pertama adalah besaran usaha, kemudian tekanan, momentum, dan energi. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan ya, silahkan hubungi Japri saya ya. Selamat belajar di rumah ya, tetap stay at home, ikuti protokol kesehatan ya. Salam untuk keluarga Anda di rumah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.